Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera, shalom. Bersyukur kembali boleh bersama beribadah pada saat ini. Mari siapkan hati kita untuk berterima kasih kepada Tuhan untuk kesetiaan dan kekuatan yang diberikan buat setiap kita sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus, mujizat terjadi sekarang ini. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu masih ada sampai hari ini. Kami sepakat memuji, menyembah. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Yesus. Kami percaya mujizat terjadi sekarang ini Tuhan. Ini kami percaya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih. Kami ingin bersyukur padamu Tuhan. Setiap nafas di hidupku, ku mau menyembah-Mu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik,
hidupku biar memuliakanmu seumur hidup. Seumur hidup menyembahmu, yes, mengasihi Engkau. Sepakat sama-sama. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Setiap nafas di hidupku, ku mau menyembahmu. Kau Bapa yang baik, yang sungguh baik, ku sembah selamanya. Setiap langkah di hidupku biar memuliakanmu. Seumur hidup menyembahmu, mengasihi Engkau. Sama-sama. Ku mau menyenangkan Tuhan selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Ku mau menyenangkan Tuhan, katakan, selama ku ada. Ku mau menyenangkan Tuhan seumur hidupku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu, tak pernah kau lupakan. Selalu
Bapa yang setia. Tak sedetik pun kau jauh dariku, selalu kau jaga hidupku. Tak sekalipun kau melupakanku, kau lukis aku di tanganmu, Yesusku. Kau ku percaya, Yesusku. Kau yang ku perlu. Tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku, Yesus. Kau Bapa yang setia. Sekali lagi katakan, tak pernah kau biarkan, tak kau tinggalkan. Hidupku ada di tanganmu. Tak pernah kau lupakan, selalu di hatimu. Engkau yang memegang hidupku, Yesus. Kau Bapa yang setia. Yesus, kau Bapa yang setia. Yesus, kau Bapa yang setia. Makasih Tuhan. Kau sungguh setia, Kau sungguh luar biasa buat kami Tuhan. We worship you Lord. We worship you Lord. Hallelujah. 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 Oh yeah. Hallelujah. Kami sembah, kami tinggikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang berjanji jalan besertaku. Engkau Tuhan yang bekerja dalam segala hal. Meski hatiku dan daging pun habis lenyap,
Engkau Tuhan bagianku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku. Harapanku, kekuatanku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku. Harapanku, kekuatanku selamanya. Engkau Immanuel, Tuhan selalu ada menuntunku, menopangku, jalan bersamaku. Engkau Immanuel, Bapa selalu sertaku. Harapanku, kekuatanku selamanya. Kami sembah Tuhan, Kau selalu serta kami, jalan bersama kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur segala-galanya. Haleluya, haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik, teramat baik bagiku Tuhan. You're so good, oh God. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa.
kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Mari sama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Kau selalu layak untuk terima hormat dan pujian kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu selama-lamanya. Kau layak Tuhan. Thank you Jesus. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya Bapak Ibu yang sudah bersama dalam berkat pagi? Saya percaya bahwa kebaikan dan kemurahan Tuhan yang membuat kita ada sampai hari ini, dan kalau kita diberikan kesempatan untuk boleh beribadah itu satu kemurahan Tuhan. Setuju? Boleh katakan amin. Saya tadi waktu taruh gitar saya ingat, saudara ingat dulu persis, jadi lewat 1 bulan ya, 1 tahun berkat pagi, saya sampai lupa saudara ya. Jadi berkat pagi saya kalau nggak salah ingat itu di bulan persis sebelum ulang tahun saya, sebelum ulang tahun ya atau sesudah ya, pokoknya ingat persis di saat itu, setelah ulang tahun beberapa waktu kemudian atau sebelumnya ya, setelah ya, kemudian saya rekam berkat pagi, dan itu pun tidak direncanakan karena dari dulu kalau saya sedikit bersaksi saya terlalu agak sedikit lebih cenderung nggak suka kalau direkam atau syuting dan semuanya, nggak terlalu ini saudara dari dulu ya. Jadi waktu syuting berkat pagi itu benar-benar saya bilang Tuhan ya, memang kalau Tuhan mau ya saya percaya saya mampu dan juga boleh menjadi berkat gitu. Jadi saya juga tidak mau yang tiba-tiba oh ya saya mau bikin juga, saya mau rekam juga. Dari dulu sulit saya termasuk orang yang nggak terlalu suka gitu saudara. Tapi ternyata ya balik lagi dengan beberapa peneguhan, dengan beberapa hal yang saya doakan, dan kemudian ternyata memang saya boleh membuat JC Ministry. Sebenarnya bukan saya yang buat, suami saya yang, karena saya gaptek, jadi suami saya yang bikinkan YouTube channel, dan sebenarnya dari dulu ada YouTube channel tapi nggak aktif saudara. Jadi saya baru aktif benar-benar kalau pada saat mulai JC Ministry ini, dan itu pun suami saya yang bikin. Saya nggak ngerti saudara ya, bersama juga setiap tayangan-tayangan ada tim dari JC Ministry yang menolong, membantu, dan Bapak Ibu Saudara, saya juga
pokoknya dari pas udah jadi saya juga nggak mau tadinya taruh nama sendiri dan sebagainya, bukan nama sendiri sebenarnya, itu JC, Jesus Christ Ministry gitu. Cuman ada nama saya juga kebetulan namanya JC. Jadi intinya pokoknya saya bilang Tuhan, saya cuma mau jalanin aja. Saya nggak pengen tadinya, karena ya balik lagi ya, setiap orang punya ini ya, ada orang yang memang dia seneng di syuting. Saya kebetulan dari dulu nggak terlalu suka gitu kalau untuk share firman, untuk nyanyi dan sebagainya. Kalau mungkin langsung ataupun apapun masih oke gitu. Tapi puji Tuhan, singkatnya akhirnya puji Tuhan berkat pagi ini boleh ada. Dan saya tahu itu juga karena dukungan dari Bapak Ibu Saudara untuk JC Ministry yang sampai hari ini tidak habis-habisnya memberi dukungan, memberi doa, memberikan semangat. Saudara, banyak yang memberikan kesaksian mereka diberkati, itu yang membuat saya terus terbakar, menjadi terus semangat. Sekalipun beberapa waktu kemarin saya sedikit darah rendah ya, jadi sedikit kurang fit aja saudara ya. Tapi selalu saya ingat ada orang kasih kesaksian, kirim ketika mereka didoakan dan kemudian Tuhan menjawab, dan itu yang menjadi kekuatan. Karena saya percaya bahwa bukan berarti saya share firman Tuhan saya jauh lebih hebat dari Bapak Ibu. Justru saya belajar, justru saya bersama dengan Bapak Ibu kita berjuang bersama-sama untuk semakin mengasihi Tuhan, semakin ada waktu untuk Tuhan, semakin kenal Tuhan. Bukan berarti kita udah tahu firman, kita udah mengenal Dia, kita udah bisa nyanyi, bisa nyembah dan sebagainya, kemudian semuanya itu karena kita lebih baik. Enggak, kita semua sedang belajar. Saya sangat sedang belajar. Saya pun persis seperti Bapak Ibu, tidak lebih tidak kurang, tapi saya diberi kesempatan untuk share, diberi kesempatan untuk boleh menyembah Tuhan bersama-sama, sekalipun dengan keterbatasan yang ada aja, tapi semoga ini boleh menjadi berkat. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu dari mana boleh mungkin chat di bawah, ya kan? Dan kalau jangan lupa kalau mengirimkan beban doa, Anda jangan lupa untuk juga menuliskan nama, mungkin umur, jadi kita bisa menyapanya dengan tepat. Dan juga kalau Bapak Ibu yang sudah pernah WhatsApp untuk bergabung dalam JC Ministry dan Reward, Anda jangan lupa asalnya dari mana dan juga dengan umur Bapak atau Ibu. Jadi kita juga enak untuk menyapanya. Dan puji Tuhan, sampai hari ini kemurahan Tuhan itu sangat luar biasa. Dan sebelum saya lanjut juga, saya mau berterima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah banyak mendukung, khususnya untuk Hands of God, saudara ya. Jadi kami ada beberapa yang pernah kami lakukan, baik itu menolong waktu banjir beberapa waktu, dan juga kemarin ada anak-anak panti asuhan korban mentawai yang kemudian disekolahkan, saudara ya, didukung untuk sekolah menjadi anak asuh. Dan ada 10 anak untuk saat ini, saudara, yang puji Tuhan mereka tadinya korban tsunami ya di Mentawai, dan tapi ternyata mereka boleh mendapatkan kesempatan. Dan saya percaya ada anak-anak yang luar biasa, generasi yang boleh dibawa kepada Kristus, saudara. Dan terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Ada yang sudah memberikan dana, dan puji Tuhan itu boleh disalurkan lewat JC Ministry dan lewat Hands of God Reward Family, untuk kami salurkan untuk menyekolahkan anak-anak yang mereka layak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan anak-anak yang lain. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Saya akan share firman Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, udah juga ngobrol-ngobrol. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini mungkin ini yang terakhir, atau masih ada 1-2 lagi, dan kemudian kita akan masuk ke tema yang lain ya saudara ya. Jadi pada saat ini saya ingin share satu firman Tuhan tentang bagaimana kalau dikasih judul ini, judulnya sedikit menohok saudara ya. Jadi judulnya ini adalah apa ya saudara, jadi tentang sama kehidupan sehari-hari, kehidupan kita yang terus diubahkan saudara, kebiasaan-kebiasaan. Saudara, kalau boleh dikasih judul ini seperti bagaimana ya, bagaimana kita menghadapi ya orang yang kepo, atau bagaimana supaya jangan menjadi kepo gitu saudara ya. Kepo itu banyak teman-temannya saudara ya. Dari kepo ada adu domba, ada juga apa ya, di situ banyak banget, ada yang muka dua gitu saudara. Jadi kalau mau dibilang apa ya, menang atas kebiasaan yang buruk ya gitu saudara ya. Di sana ada kepo, ada muka dua, ada adu domba, ada juga jadi disatukan supaya nggak terlalu panjang. Dan kemudian ada juga yang pura-pura baik saudara ya, munafik ya, itu ada di dalamnya. Karena itu teman-teman semuanya. Jadi saudara, jadi firman Allah berkata bahwa kehidupan kita sekali lagi, bahwa kita ini sudah
tabiatnya dosa, tapi Kristus sudah menyelamatkan kita. Tetapi saudara, untuk perubahan hidup, dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan berubahlah engkau dalam pembaharuan budimu. Saya bacakan saudara ya. Jadi itu dikatakan bahwa bukan kita, Tuhan yang ubahkan kita, tapi kita yang berubah. Saudara, yang bertindak dengan kekuatan Tuhan. Firman Allah berkata seperti ini saudara, dalam Roma 12 saudara. Saya ganti Alkitab berkali-kali karena sering hilang dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sulit sekali kalau Alkitab yang sudah lama, saya sudah lebih gampang tahu gitu saudara. Jadi Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Paulus menasehatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, boleh garis bawahi, oleh pembaharuan budimu. Itu pikiran, cara berpikir, perspektif, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi bukan hanya baik, bukan hanya berkenan, tapi dikatakan yang sempurna. Artinya bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus mengejar apa yang Tuhan mau, saudara. Dan berbicara tentang, saya katakan tadi bahwa kebiasaan atau sifat yang kadang-kala seperti share sebelumnya, kalau saudara mengikuti mungkin bisa lebih bisa ingat saudara. Jadi kan kita membawa sifat dasar dari pergaulan, dari keluarga, dari sekitarnya, saudara. Kadang ada anak-anak yang di rumah dia manis, tapi kemudian begitu dia di sekolah dia sering dibully sehingga dia menjadi drop. Begitu di sekolah diajarkan teman-temannya untuk memaki, kemudian menjadi terbiasa, tiba-tiba pulang kok mereka udah bisa, anak-anak bisa maki-makian ternyata di sekolah bersama teman-temannya, dan mungkin yang lain-lain. Jadi saudara, intinya bahwa ada hal yang kita bisa pegang kendali, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan. Contoh yang kita bisa kendalikan, saudara, kita bisa bersikap ketika orang memfitnah kita, orang menjahati kita. Kita bisa pegang kendali itu untuk tidak membalas, untuk tidak mengucapkan kembali hal yang jahat, atau untuk mungkin ikut menjelek-jelekan dia dan menjadi besar. Kita punya kendali, tapi kita tidak bisa punya kendali dalam hal apa? Yaitu untuk menahan mulut orang, untuk membuat mereka tidak membenci kita, untuk membuat mereka harus menyukai kita. Kita tidak bisa punya kendali itu. Sebab itu saudara, apa yang kita bisa pegang kendali itu saja yang kita concern, saudara. Artinya bahwa kalau kehidupan di sekeliling kita ini bisa berpengaruh buruk kepada kita, yang kita bisa kendalikan yaitu saudara, kita berhati-hati dalam bergaul. Kita bisa memilah-milah ini baik, ini berkenan atau sempurna, saudara ya. Jadi kita sendiri yang tahu memutuskan. Nah saudara, ada banyak tipe-tipe, ada banyak cara iblis bekerja lewat menghancurkan satu hubungan, lewat menghancurkan setiap karakter orang, integritas dan yang lain, dengan berbagai cara dia memporak-porandakan. Contoh soal saudara, dalam satu perusahaan, dalam satu kantor, tiba-tiba saudara udah terjadi pertikaian, adu domba, udah terjadi ngobrol nggak benar, sudah satu sabotase pekerjaannya, satu ngadu ke bosnya, dan sudah terjadi, pokoknya udah melebar. Ini akan membuat bahaya yang besar kepada perusahaan ini, saudara. Artinya bahwa segala sesuatu yang kelihatannya kecil itu bisa menjadi celah cara iblis untuk bekerja, untuk menghancurkan kita, untuk menutup setiap jalan kita. Contoh soal, ada orang yang tadinya dia mau bekerja sama, ada mau bikin bisnis atau ada mau bangun usaha, tapi kemudian dalam satu hubungan berjalan, satunya mulai memfitnah, satunya mulai iri, satunya mulai yang lain. Akhirnya saudara, yang tadinya rencana, rancangan, plan, apakah itu dari Tuhan, apalagi dari Tuhan, apakah itu memang sudah direncanakan, kemudian gagal. Akhirnya apa? Yang rugi siapa? Yang rugi kan orang itu sendiri. Jangan-jangan itu rencana Tuhan, jangan-jangan itu hal yang besar, jangan-jangan ini ada proyek besar. Tapi iblis akan pakai segala cara, iblis akan pakai segala bentuk media, orang, keadaan untuk menggagalkan apa yang baik dalam hidup kita, saudara. Nah, kalau kita tidak hati-hati, saudara, saya percaya bahwa semua kita pernah melewati ini. Kenapa saya bisa share? Saya percaya ini merupakan satu perenungan yang cukup panjang, belajar banyak hal, saudara. Bukan berarti saya katakan saya lebih hebat, saya udah kudus, enggak. Tapi kita berjuang, tapi lewat apa yang dialami, lewat apa yang kita pelajari, lewat apa yang kita bisa melihat dari keadaan hidup, dari selalu lihat di sosial media kan, orang berantem sana berantem sini, tar kemudian ada haters, tar kemudian ada juga bagian ini dukung A, dukung B, kubu mana saudara, dan kemudian orang tidak malu untuk memaki di sosial media, kata-kata kotor di sosial media, saudara. Ada juga yang tidak terekspos sosial media, tapi kemudian terjadi hubungan-hubungan yang tidak baik. Saya pernah share dengan hubungan beracun dan sebagainya.
sebagainya. Saudara, ada beberapa yang menjadi turunan dari sifat-sifat, dari cara iblis bekerja, dari celah, dari semua cara-cara iblis bisa masuk ke dalam kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, area kita, even pelayanan kita, maupun semua mimpi, harapan, keluarga, anak cucu kita, dengan segala cara. Karena ular itu pada zaman dulu iblis itu seperti ular. Zaman sekarang tidak ada ular. Dia bisa pakai manusia, dia bisa pakai keadaan, dia bisa pakai media apapun, saudara. Saudara, jadi ada beberapa hal saya akan share hari ini. Itu tentang ada yang kita tahu bersama ya, dan dengan istilah-istilah yang keren itu kepo gitu kan, kepoers. Jadi ada orang-orang yang kepo itu dengan kata lain gila urusan orang, saudara ya. Jadi urusan kita sendiri aja nggak selesai, tapi kita pengen urusan orang. Singkatnya saja saudara, karena sudah banyak intro di depan. Saudara, ciri-ciri orang kepo yaitu dia pengen tahu, ada orang kan pengen tahu lain ya saudara, tapi ini pengen tahu dan kemudian mulai lain dia dapat info dan itu dia akan sebarkan ke beberapa orang. Dia udah punya perencanaan saudara ya. Artinya bahwa orang yang membawa menghantar mulut ya, dia udah bilang ya. Jadi dari pembicaraan satu ke pembicaraan yang lain. Dan tadinya saudara berbicara soal ubi saudara ya. Tapi begitu nyampe ke B, dari A-nya ngobrol ubi, nyampe ke B udah jadi kolak. Kan beda saudara ya. Jadi artinya bahwa perkataan orang, bahkan untuk satu statement di WhatsApp ataupun pembicaraan lisan, saudara, beda huruf, beda tanda baca, itu sudah nyampenya beda. Contohnya saudara, ada yang pernah misalnya dia sampaikan gitu, katanya dia ini nggak bagus kalau pakai baju seperti ini misalnya. Nah, sampailah si kepoers ini dong ke orang yang temennya ini ngomong, padahal mungkin ngobrol biasa hanya soal bagaimana tips-tips tentang berpakaian, bagaimana ini seperti ini bagus. Kemudian mulai kalau dia kayaknya nggak cocok seperti ini. Saudara, untuk orang kepoers itu dia akan nyampainya beda. Katanya kamu jelek banget loh. Lain kan saudara. Itu yang bikin darah Yesus kemudian menjadi darah tinggi saudara. Karena apa? Orang-orang seperti ini dia bisa mencari celah di mana kesempatan dikatakan ini ada api dalam sekam. Bagaimana untuk membakar saudara ya. Jadi hal ini kan conversation saudara ya. Jadi tadinya adem, saudara lihat, saudara, kadang-kadang yang membuat hubungan itu pecah, itu bukan karena misunderstanding dua orang yang ada membangun hubungan. Ini karena ada penengah ini, saudara, bagian kepoers, mereka yang tidak pengen orang senang, apalagi kalau dia gak suka sama satu orang. Dia akan cari teman, seperti tutup sama botol. Dia cari mana teman yang bisa pengaruhi untuk tidak menyukai juga orang ini. Jadi saudara, kadang, dalam pertengahan itu, dalam pertengahan proses-proses seperti ini, saudara, kita kalau tidak hati-hati, kita bisa menjadi pahlawan kesiangan. Pertama, saudara, kita pengen nolong orang ini tapi kita sebel sama orang ini. Contohnya saudara, Anda berteman dengan kedua orang ini. Teman yang satu ini jelekin yang ini. Teman yang satu ini kecewa dengan yang ini. Saudara, kemudian saudara mulai berpihak kepada satu orang. Loh, kita ini tidak ada masalah dengan dua orang ini. Betul kan saudara? Tidak ada masalah. Pure kita berhubungan baik dengan dua orang ini. Tapi kita ada di tengah-tengah. Kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang yang kepoers, orang-orang yang gila urusan orang-orang yang tidak terkendali atau terjebak atau ingin menjadi pahlawan kesiangan. Ya, kita ingin membela satu orang ini tapi kita jadi marah kepada orang ini. Jadi intinya kita ikut membawa dosa, kita ikut membawa masalah orang ini ke rumah kita. Padahal kita gak ada masalah sama orang ini, kita ikut jengkel, kita ikut sebel, kita ikut ngata-ngatain. Akhirnya apa? Jadi panjang, saudara. Nah, ada orang-orang yang saya katakan ini bukan kepoers, tapi dia terjebak dari ingin membela temannya atau pahlawan kesiangan, hero my friend. Jadi kita pengen menjadi pahlawan tetapi kita ikut menjadi dosa. Suatu waktu Tuhan mengajar saya untuk berhati-hati. Jangan membawa masalah orang ke dalam kita, ke dalam rumah kita. Jangan membawa masalah orang ke dalam pribadi kita. Kita boleh konseling, tetapi jangan membawa masalah orang. Jadi kalau ada dua orang, ya kita gak ada masalah dengan satu dan dengan dua. Kita harus netral di tengah-tengahnya. Tidak boleh memihak. Even kita teman dari salah satunya, saudara. Artinya bahwa kita di tengah-tengah. Kan kadang kita gak enak, sungkan, kemudian terlibat pembicaraan, saudara ya. Saya mendengar beberapa kemarin ada teman-teman yang saya di luar ya saudara, yang kemudian mereka bilang ada tadinya berteman, kemudian sampai direkam loh saudara, direkam, para itu teman baik, best friend banget, jadi seperti ditikam saudara ya. Jadi saya percaya bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita sudah cinta Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, diurapi, dipenuhi Roh Kudus, bukan berarti saudara sudah menjadi kudus. Saudara, artinya bahwa untuk berjalan bersama dengan Tuhan ada tabiat, kebiasaan yang kita perlu hati-hati supaya itu tidak menjadi jebakan
iblis, bukan jebakan Batman. Bisa juga sih saudara. Jadi artinya saudara, artinya ada hal yang akan membuat kita hari tadinya bagus bisa menjadi enggak bagus. Saudara, orang kepo itu bisa kelihatan kok saudara. Saya percaya saudara suatu waktu akan bisa ketemu dengan tipe-tipe orang seperti. Kita tidak perlu membenci, tapi kita terus harus berhati-hati karena kadangkala dengan kita juga bergaul dan tidak berhati-hati, mungkin kita akan terseret, mungkin kita akan terjebak, mungkin kita akan masuk dalam lingkaran setannya, atau lama-lama kita juga jadi kayak gitu saudara. Saya tidak bilang saya tidak kepo, mungkin saya bisa juga pernah namanya dari ngobrol, orang nanya, saudara tidak sengaja ini, oh gitu ya. Apalagi dari zaman polos-polosnya, saya termasuk orang gampang percaya saudara ya. Gampang percaya, di orang ngobrol, oh gitu ya gitu. Nah begitu lama-lama, oh ya saya, aduh hati-hati, ternyata ada dinding bertelinga. Nah situ saya banyak belajar. Tidak semua orang itu bisa menjaga omongan kita. Nah tadinya kita bisa berpikir gak ada apa-apa, tapi saya katakan lagi, tadinya ubi jadi kolak saudara ya. Kita ngomong apa ditambah tanda seru, katanya dia marah banget loh sama kamu, padahal cuma marah kesel jengkel doang. Tapi bukan iya loh dia gak suka banget, lain saudara. Nah itu bisa membakar, bisa menyalakan. Apalagi dengan ekspresi yang ditambah saudara, aduh katanya dia gak suka banget nih sama kamu. Itu beda banget. Orang yang tadinya masa bisa marah, bisa jengkel, akhirnya dia tambah juga dong, oh iya aku juga gak suka. Nah kepowers ini akan bawa dong omongan ini ke orang lain. Nah saudara, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, artinya bahwa kalau saya pun banyak belajar dari hal ini. Sebab itu kenapa saya share saudara, artinya bahwa kita tetap hati-hati. Saudara perlu menjaga, keep our circle ini small. Ada orang-orang yang memang kita bisa percaya, yang bisa ada di lingkungan terdekat kita. Orang-orang yang kita bisa trust, pokoknya for a lifetime lah, mereka akan berdiri bersama dengan kita. Artinya ada orang-orang juga yang kita juga tetap ada baik, dekat, dan juga tetap bagus hubungannya saudara. Tapi kita tidak tahu bahwa mereka akan berdiri terus bersama dengan kita enggak gitu saudara. Artinya mereka suatu waktu bisa memfitnah kita, bisa berbalik menyerang kita, ataupun ada hal-hal yang kita tahu aduh ini bahaya ini. Saudaranya kita tetap baik, tapi berarti bahwa kita juga harus berhati-hati dalam berkata-kata, berhati-hati dalam bersikap. Artinya bahwa kita tidak boleh berpikir bahwa oh ini orang jelek, bukan, kita juga bisa jelek, tapi kita sendiri yang harus beradaptasi, menyesuaikan diri dan berhati-hati dalam segala sesuatu saudara. Kepowers itu bisa orang yang dekat banget nggak? Bisa banget. Kepowers itu bisa keluarga kita, bisa juga saudara ya. Sebab itu kadang-kadang ada kan dari ipar saling berantem, ada dari tua menantu atau apapun saudara, ataupun dengan sepupu saudara, dan masih banyak lagi ya saudara ya. Oh kita masih saudara tapi kemudian mulai bersaing dan sebagainya, ada iri dan yang lain. Bisa terjadi saudara, tapi mungkin banyak kali itu dari pertemanan saudara ya, dari pertemanan dalam pekerjaan, dalam teman biasa, teman bisnis, bahkan even dalam gereja pun saudara. Kita berhati-hati karena semua orang yang masuk dalam gereja itu adalah orang-orang yang sedang dalam perjuangan untuk diubahkan saudara. Artinya bahwa kalau kita berpikir semua ada yang dalam gereja itu malaikat, saudara akan terkecoh saudara, bahwa tidak semua orang yang ada dalam gereja itu benar-benar sudah kudus, sudah malaikat, semua sedang berjuang. Sebab itu apa yang harus kita lakukan saudara? Kita berhati-hati. Kita bisa menilai ada orang yang wah ini kepo banget, terlalu apalagi dengan beberapa saksi atau dengan beberapa kejadian bahwa setiap omongan kita akan dibawa ke sini. Setiap omongan kita kok nyampe ke sana, kok nyampenya lain gitu kan. Ubi kok jadi nyampenya kolak saudara ya. Saya suatu waktu pernah berpikir kok selalu ada masalah di sini, orang ini ada ya. Ada masalah di sini, orang ini ada. Ada masalah di sini, kok orang ini tahu. Saudara begitu dicek-cek ternyata terkait semua saudara ya. Jadi balik lagi kita tetap harus berhati-hati dengan orang yang ada di dalam. Bisa jadi kepowers itu juga tetap ada unsur adu domba, karena dia pengen panasin yang di sini, dia kipas-kipas di sini, dia pengen panasin pura-pura baik di sini. Itu sangat berbahaya saudara. Karena apa? Mau kita rohani apapun, mau kita sehebat iman apapun saudara, kalau kita tidak berhati-hati, atau bahkan kita juga bisa terjebak di dalam, bisa lama-lama jadi kepo saudara, dan terus-terusan. Nah, itu berbahaya. Kalau kita sekali dua kali gak sengaja terjebak atau masuk tanpa kita sadari, semua orang pasti pernah, semua orang pasti juga ada pernah melakukan itu tanpa disadari, ataupun kebiasaan, ataupun tabiat, atau karena kita bergaul dengan orang seperti itu, atau kita terjebak. Tapi kalau kita sudah tahu dan kita sudah mengerti, saudara harus berprinsip, harus berhati-hati saudara. Ini perlu dihati-hatikan saudara. Dan ada orang adu domba ya, dia pengen panas sana, kompor sini saudara, api mudah menyala. Ada orang muka
dua saudara yang dari depan baik. Aduh, luar biasa. Saya pernah ketemu satu orang, saya sudah dengar pembicaraannya dari beberapa orang yang berbeda saudara, bahwa ya mungkin dia jelekin saya, dia iniin saya gitu. Tapi kalau ketemu manis mulutnya luar biasa saudara. Jadi ketemu sih saya baik aja, tetap apa kabar gitu. Tapi saya tidak bisa percaya lagi gitu untuk setiap omongannya gitu, omongan manisnya dan sebagainya. Tapi saya sudah berpikir itu ya udahlah, puji Tuhan ajalah. Artinya bahwa saya juga ada kekurangan, saya belajar menerima, tetapi juga saya tetap berhati-hati. Artinya ketika saya ketemu dengan orang-orang seperti ini, ya saya juga harus berhati-hati, jaga sikap, tidak boleh terpancing, dan juga harus menjaga apapun itu rahasia-rahasia. Tidak semua dapur kita harus buka, tidak semua apapun dalam kehidupan kita semua orang harus tahu. Ada circle-nya, ada lingkaran kecilnya saudara. Dan firman Allah berkata saudara, kalau ingat kalau ketika Yesus dia bawa murid-murid yang ke gunung itu cuma berapa orang? Nggak banyak saudara. Dan kemudian ada kemuliaan Tuhan. Bolehkah aku bikin kemah di sini saudara? Tidak banyak saudara. Ada orang-orang yang khusus yang memang dia bisa sering kemana-mana saudara. Jadi ada juga murid-murid kan, ada yang 12 murid, ada juga yang berapa 60, ada kemudian lebih banyak lagi saudara ya. Kalau saudara lihat kalau pada zaman dulu kan waktu dikatakan ada berkelompok-kelompok saudara. Artinya ada yang lebih kecil, ada yang lebih kecil lagi. We must keep our circle small. Ada orang-orang khususnya yang kita perlu ada di sekeliling kita, keluarga kita, orang-orang terbaik kita, orang-orang yang bisa berdiri terus ketika kita naik, ketika kita turun, ketika kita down, ketika kita ada di atas saudara. Mereka akan tetap kita bersama-sama dengan kita. Orang-orang seperti ini apakah setiap hari kita ketemu? Mungkin juga enggak saudara. Karena ada orang-orang yang kita bisa trust, mereka enggak sering ketemu, tapi kalau ketemu kok tetap enak aja saudara ya. Jadi aura-auranya enak gitu saudara ya. Tapi ada yang kalau kita misalnya tetap berteman baik ya berteman aja, tetap as a friend. Tapi ada yang benar-benar saudara bisa for a lifetime, saudara bisa put your trust kepada orang ini saudara, dan kita tahu bahwa dia tetap akan menjadi faithful, dia akan tetap menjadi orang yang bisa dipercaya. Saudara, apa yang membuat bahaya dari adu domba, dari kepo, dari yang lain semua dan kawan-kawan ini bisa menghancurkan masa depan kita, bisa menghancurkan keluarga kita, bisa menghancurkan pelayanan kita, bisa menghancurkan apapun yang kita bangun. Rencana Tuhan bisa gagal hanya karena dengan iblis mengirimkan bukan ular dalam bentuk ular. Ini orang-orang seperti ini, dan kemudian kita masuk ke dalam, kita ada dalam lingkaran setan, atau bahkan kita menjadi seperti itu saudara, atau mungkin tanpa kita sadari saudara. Jadi kita perlu sangat berhati-hati saudara ya. Ada kadang kita ingin nolong orang saudara, seperti saya katakan tadi, pahlawan kesiangan. Kita nolong orang tapi kita masuk ke dalam masalah orang saudara. Orang yang konseling ternyata memang tidak boleh masalah itu masuk ke kita. Kadang kita menjadi depresi, stres, kemudian marah-marah, padahal hanya karena masalah orang lain jadi besar, jadi panjang, kita masuk ke dalamnya. Dan saya percaya kita pernah mengalami itu sehingga menjadi pengalaman untuk berhati-hati saudara ya. Ada hal yang kita perlu keep, kita perlu gak apa-apa menjadi hal-hal yang kita perlu ingat. Tapi ada yang sampah yang tidak perlu saudara ya. Kita menolong orang tapi kita tidak perlu membawa masalah itu ke dalam kehidupan kita saudara. Ada yang menyebabkan apa lagi saudara ya? Ada banyak hal saudara. Jadi ada orang yang saya katakan kepo, dia hati busuk, jago hasut saudara ya. Kemudian comparison, curiga saudara. Ada jealous, ada roh pemecah, ada serigala berbulu domba, ada yang tidak ada hati nuraninya saudara. Jadi berbagai macam. Dan apakah saya dan saudara pernah di sana? Pasti kita pernah di sana, karena tabiat dosa itu memang sudah ada di dalam kehidupan kita. Tetapi apa kata firman Tuhan saudara? Apa kata firman Tuhan? Saya bacakan dulu saudara salah satu ayat yang selalu kita baca saudara ya. Dikatakan seperti ini saudara. Dikatakan Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Salah satu artinya ini sudah terjadi perubahan, turun derajat, turun grade-nya sudah turun luar biasa, sudah tidak berbentuk, tapi karena kasih karunia Allah, anugerah Allah, Anda dan saya diselamatkan. Tetapi tabiat dosa itu yang masih melekat, kita mesti buang, kita mesti tanggalkan, kita mesti berhati-hati dalam pergaulan. Dan firman Allah berkata apa yang harus kita lakukan saudara? Yesus akan mengubahkan hati kita, tapi kita harus memutuskan saudara. Yang pasti kita memutuskan bergaul, yang pasti kita tetap hati-hati, karena dinding itu bisa bertelinga. Yang pasti kita harus melihat ada orang yang bisa benar-benar jadi best friend, yang kita bisa curhat apa saja dan dia tetap keep, yang kita bisa trust sama dia saudara. Tapi ada orang yang kita menjadi best friend juga, tapi tidak semua kita harus ceritakan saudara ya. Ada hal-hal yang kita perlu jaga, bukan berarti jelek atau jahat, bukan, tapi trust itu selalu ada bertambah dengan berjalannya waktu. Jadi waktu akan membuktikan saudara. Jadi itu yang perlu hati-hati saudara. Bukan berarti sebenarnya bukan orang itu yang salah juga, kita aja yang cepat memberikan kepercayaan
100% juga, bahkan terlalu cepat saudara. Sebab itu kan waktu itu perlu saudara untuk kita melihat saudara. Tapi bukan berarti kita sedikit-sedikit curiga sama orang juga. Kita harus juga belajar mempercayai orang. Artinya bahwa setiap orang sama, kalau ada di sini tempat ini, oh dia dalam kelemahan itu. Kalau kita bisa bantu iya, tapi jangan masuk ke dalamnya dan kemudian Anda terjebak di sana. Kita perlu mendoakan. Ada hal-hal yang kita tidak perlu masuk ke dalam, kita perlu mendoakan. Kita perlu say hi, kita perlu memberi semangat. Tapi kalau ada hal-hal yang tidak perlu, saya katakan Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa ada baik, berkenan dan sempurna. Kalau hal itu membuat Anda jatuh, hal itu membuat Anda wasting time, buang waktu, kalau hal itu membuat Anda tambah stres, depresi, hal itu membuat sampah-sampah terlalu banyak sehingga Anda tidak bisa mengurus hal yang penting, hal yang lebih baik, dan hati kita mulai tercemar. Anda tahu ada kelemahan di sana dan kemudian mulai ngurus yang gak penting saudara. Gila urusan orang kok urusan sendiri aja gak selesai. Dan saya percaya itu yang selalu terngiang-ngiang. Be careful bahwa kehidupan kita ini ada sebuah pilihan. Dan firman Allah berkata dia ingin memberikan kita hati yang baru supaya tetap terjaga murni. Firman Allah berkata seperti ini saudara. Dalam Yeskiel 39 ayatnya yang ke-25 dikatakan seperti ini. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Ayat 26, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27, rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Firman Allah berkata bahwa orang yang merenungkan firman Allah tapi kemudian yang tidak melakukannya, seperti kita bercermin dan kemudian kita lupa apa modelnya tadi saudara. Sebab itu firman Allah berkata dia beri hati yang baru. Bagian kita buang yang lain. Berhati-hati, be careful dengan setiap hal-hal yang menjebak kita. Karena iblis dia katakan dia mencari waktu yang tepat. Dia tahu di mana nih kita ada titik lemah, di mana caranya untuk menghancurkan hubungan ini. Dia tahu mungkin dalam setiap pelayanan, aduh ini ada hubungan, ada suatu hubungan yang dibangun dan kemudian ada rencana Allah yang luar biasa. Bagaimana caranya saudara supaya kemudian gagal dan sebagainya? Dia akan kirim orang-orang yang adu domba, kirim K-powers, kirim orang-orang yang gila urusan orang, kirim orang-orang yang selalu komporisasi dan sebagainya, punya hati busuk, orang-orang yang belum kelar hidupnya, belum selesai dari dulu disakitin, dia pengen menyakitin orang karena kecenderungan itu pasti ada, dan dia tidak ingin orang senang saudara, dan kepahitan di mana-mana dan akan bermasalah. Saya percaya kita semua pernah ada di titik itu. Tapi hari ini saudara, mari menjadi peringatan buat setiap kita untuk berhati-hati. Karena iblis ini dia sangat licik. Saya tutup dengan ayat ini, Lukas 4 ayat 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi yang terakhir apa yang kita lakukan ketika Tuhan memberikan hati yang baru? Berhati-hati, berjaga-jaga saudara. Karena kejahatan itu bukan terjadi karena hal yang lain, tapi karena ada kesempatan saudara. Sebab itu berhati-hati. Iblis dia mencari waktu yang baik. Dia tahu di mana titik lemah. Jangan biarkan dia ada masuk celah. Jangan biarkan dia porak-poranda keluarga kita, hubungan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, masa depan kita, rencana Allah yang dahsyat. Dengan kita menjaga setiap hubungan, menjaga dengan setiap jebakan iblis, menjaga dengan setiap pekerjaan yang menyusup lewat semua pertemanan, lewat semua hal-hal yang gak penting, kita sudah menjadi bagian partner daripada Tuhan yang berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Artinya dia ikut bekerja ketika kita bertindak. Dia menolong kita, menjaga kita, melindungi kita sehingga kita terbebas, terhindar dari jerat musuh dan dari setiap hal-hal yang tidak membangun, dan kita mengejar kesempurnaan. Karena firman Allah berkata baik, berkenan dan sempurna. Di dalam nama Yesus hamba berdoa biar semua berkat firman Tuhan yang sederhana ini dalam kehidupan sehari-hari boleh menjadi kekuatan buat kami. Ampuni kami kalau kami pernah terjebak dalam kepo, terjebak dalam adu domba tanpa kami sadari. Ampuni kami kalau kami pernah juga memfitnah, menjelekkan orang dan berbicara hal yang buruk atau hal-hal yang membuat terjadi masalah. Kami kadang-kadang ingin menolong orang lain dan kemudian membenci orang yang lain karena tidak tulus ataupun beras sebelah. Kadang-kadang kami tercemar lewat hubungan dengan hubungan yang tidak penting, yang membuat kami juga kemudian menjadi hancur, karakter kami juga menjadi rusak, integritas kami juga menjadi tidak baik. Hari ini kami berdoa supaya pengenalan kami, kerinduan kami itu boleh sejalan dengan perubahan hidup. Karena firman Allah berkata bahwa kami harus berubah dalam pembaruan perspektif, akal budi, dari kehidupan, cara berpikir, berespon, bersikap. Karena firman Allah berkata kami harus menjadi pribadi yang baik, berkenan dan mengejar kesempurnaan. Dengan anugerah kekuatan Allah kami sanggup, kami diubahkan, diberikan hati yang baru. Hamba berdoa di antara kami kalau ada yang terikat dengan setiap roh-roh adu domba, setiap kejahatan, setiap kepahitan, segala iri, akar pahit, segala bentuk tipu daya yang selalu ingin menghasut, membawa roh perpecahan di setiap
pekerjaan, keluarga, gereja, dalam apapun. Kami berdoa di dalam nama Yesus, setiap pekerjaan musuh ini kami batalkan, kami katakan tinggalkan setiap kami, dan biar kasih Allah mengalir dan kami boleh diubahkan, mengasihi Allah, mencintai Allah dan mengenal Allah, dan hidup memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus sama berdoa, biar berkat daripada Allah, cinta yang tidak pernah habis menyertai kita mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya, dan Roh Kudus ada menyertai kita, memberi kekuatan, menghidupkan setiap firman Allah menjadi hidup yang sesuai dengan Tuhan mau. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Setiap kami yang mengalami pergumulan, Tuhan sudah tolong. Setiap kami yang sedang mengalami titik-titik terendah, Tuhan angkat. Setiap kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Setiap beban doa yang telah dikirimkan, di dalam nama Yesus Tuhan menjawab, dan kami melihat kemenangan yang luar biasa. Kami ucapkan shalom, damai sejahtera untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Kami boleh normal kembali, bekerja, beraktivitas, melayani, dan semua sesuatu boleh pulih kembali dari COVID-19 dan semua efek-efeknya, dan kami tahu kemenangan sudah terjadi. Kami memberkati juga Tuhan, tolong untuk perang Ukraina dan Rusia, supaya Tuhan kedamaian, kami ucapkan damai sejahtera, Tuhan pegang kendali. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, dalam nama Yesus semua yang percaya dan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, thank you for joining us, dan jangan lupa untuk like, subscribe-nya, dan komentar di bawah kalau Anda diberkati, atau Anda mungkin ada memberikan saran atau memberikan kesaksian atau diberkati lewat sharing atau lewat pujian yang telah dibagikan. Dan jangan lupa kalau Anda terberkati, bagikan kepada teman atau keluarga. Kalau Bapak Ibu ada grup-grup juga WhatsApp, mungkin boleh membagikan, dan ada banyak orang yang boleh mengalami Tuhan. Thank you and see you again. God bless.